Tahun itu adalah 683 M, dan cakrawala dunia maritim akan berubah selamanya. Fajar menyingsing dengan lembut di atas garis pantai hijau subur Sumatera saat Maharaja Dapunta Hyang Sri Jayanasa berdiri di haluan kapalnya yang megah. Mengenakan pakaian kerajaan, matanya menatap luasnya lautan di depan, dipenuhi ribuan kapal yang siap berangkat. Hari ini menandai awal Sidayatra epiknya, perjalanan suci yang akan meneguhkan Srivijaya sebagai kekuatan maritim tak tertandingi di Asia Tenggara. Dengan pasukan 20.000 prajurit, Maharaja Sri Jayanasa memulai penaklukan yang berani untuk menegaskan dominasi Srivijaya atas jalur perdagangan maritim Selat Malaka. Armada ini membawa prajurit, persediaan, dan utusan diplomatik, semuanya siap menghadapi tahun-tahun pertempuran dan ekspansi yang menanti. Tujuannya jelas, membawa Jambi, Palembang, Lampung Selatan, dan Pulau Bangka di bawah kekuasaan Srivijaya, memastikan cengkeraman kuat atas jalur perdagangan yang menghubungkan India, Tiongkok, dan dunia lainnya. Ekspedisi ini direncanakan dengan cermat, dengan kapal perang membentuk garis pertahanan yang tak tertembus saat mereka berlayar melalui Selat Malaka. Setiap pulau yang dilewati membawa tantangan baru, mulai dari perlawanan lokal hingga perairan berbahaya, tetapi pasukan disiplin Srivijaya tetap menang. Kampanye ini berlangsung cepat dan menentukan. Jambi jatuh pertama, penguasanya tunduk pada kekuatan Maharaja. Palembang, kota pelabuhan penting, menjadi sasaran berikutnya, dan akhirnya menjadi jantung kerajaan yang berkembang. Lampung Selatan dan Pulau Bangka segera menyusul, menyelesaikan penaklukan dan mengukuhkan supremasi Srivijaya di wilayah tersebut. Selama 3 tahun, Maharaja Sri Jayanasa memimpin pasukannya melintasi perairan, memastikan bahwa setiap wilayah yang ditaklukkan diperkuat dan diintegrasikan ke dalam lingkup pengaruh Srivijaya. Pasukannya membangun pangkalan angkatan laut, menjalin hubungan diplomatik, dan memberlakukan kontrol ketat atas jalur perdagangan yang menguntungkan, menjadikan Srivijaya sebagai gerbang utama perdagangan antara timur dan barat. Pada tahun 686 M, Maharaja Sri Jayanasa dan armadanya kembali ke Palembang dengan kemenangan. Wilayah maritim Sumatera yang dulunya terpecah kini telah bersatu di bawah Panji Srivijaya. Kebangkitan kerajaan telah dimulai, dan reputasinya sebagai kekuatan angkatan laut yang tangguh menyebar luas. Kekayaan yang dihasilkan melalui perdagangan mengubah Srivijaya menjadi pusat budaya, pembelajaran, dan spiritualitas. Namun, ambisi Maharaja tidak berakhir di situ. Di tahun-tahun berikutnya, ia meluncurkan kampanye militer melawan bumi Jawa, sebuah langkah yang diyakini telah berkontribusi pada kemunduran kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat. Dengan setiap penaklukan, pengaruh Srivijaya semakin meluas, dan kendalinya atas jaringan perdagangan regional semakin kuat. Salah satu pencapaian paling luar biasa Srivijaya adalah pendekatannya yang unik dalam pemerintahan. Berbeda dengan kerajaan berbasis daratan yang bergantung pada pertanian, Srivijaya berkembang sebagai kekuatan maritim, mengendalikan perdagangan daripada menaklukkan wilayah daratan yang luas. Ibu kota terapung Palembang adalah bukti dari hal ini, dengan rumah kayu yang dibangun di atas rakit di sepanjang Sungai Musi. Hanya struktur penting, seperti istana raja dan kuil-kuil agama, yang dibangun di daratan. Mobilitas ini memungkinkan Srivijaya untuk beradaptasi dengan ancaman dan peluang di lanskap maritim yang selalu berubah. Para penguasa Srivijaya memahami pentingnya menjalin hubungan dengan kekuatan besar. Perjanjian dagang dengan dinasti Tang dan kemudian dinasti Song dari Tiongkok memastikan aliran barang dan kekayaan yang stabil. Kerajaan ini juga mempertahankan hubungan budaya dan agama dengan Kekaisaran Pala Buddhis di Benggala, memfasilitasi penyebaran Buddhisme di seluruh Asia Tenggara. Bahkan kekhalifahan Islam di Timur Tengah mengakui pentingnya Srivijaya dalam perdagangan global, memperkuat pertukaran diplomatik antara kedua wilayah tersebut. Yijing, seorang biksu Buddha dari Tiongkok yang mengunjungi Srivijaya, tinggal selama 6 bulan dan mengagumi kemakmuran kerajaan.
ia menggambarkan kemurahan hati dan keramahan Maharaja Srijayanasa. Mencatat bahwa Srivijaya telah menjadi pusat penting bagi pembelajaran Buddha dan ziarah. Para biksu yang melakukan perjalanan ke India sering berhenti di Srivijaya, di mana mereka belajar bahasa Sanskerta dan kitab suci Buddha sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Pada akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-11, Srivijaya telah bangkit menjadi hegemon yang tak terbantahkan di Asia Tenggara. Ia terlibat dalam kerjasama dan persaingan dengan Kerajaan Mataram di Jawa, Kekaisaran Mer di Kamboja, dan Kerajaan Champa di Vietnam saat ini. Untuk mempertahankan dominasinya, Srivijaya mengembangkan strategi maritim yang canggih, mengatur jalur perdagangan dan menarik kapal dagang ke pelabuhannya. Namun, seiring meningkatnya ancaman eksternal, armada angkatan lautnya berkembang menjadi kekuatan yang tangguh, mampu melindungi kepentingan dagang dan melancarkan kampanye militer untuk memastikan supremasinya. Namun, tidak ada kerajaan yang bertahan selamanya. Pada tahun 1025 M, Srivijaya mengalami serangkaian serangan dahsyat oleh Kekaisaran Chola dari India Selatan. Chola, yang berusaha menguasai jalur perdagangan yang menguntungkan, melancarkan berbagai serangan terhadap pelabuhan-pelabuhan Srivijaya, melemahkan cengkeraman kerajaan atas wilayahnya. Selama beberapa dekade berikutnya, Srivijaya mulai terpecah, dan pengaruhnya yang dulu besar mulai memudar. Sayangnya, setelah kejatuhan Srivijaya, warisannya memudar dari ingatan kolektif masyarakat setempat. Baru pada tahun 1918, sejarawan Prancis Georges Coudès dari École Française d'Extrême-Orient secara resmi mengemukakan keberadaannya. Berkat penelitian ekstensif dan penemuan prasasti, kejayaan Maharaja Srijayanasa dan Kerajaan Srivijaya kini kembali menemukan tempatnya yang layak dalam sejarah. Hari ini, para sejarawan mengakui Srivijaya sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia kuno, sebuah kerajaan yang membangun kekayaan dan kekuasaannya bukan melalui penaklukan daratan, tetapi dengan menguasai lautan. Sidayatra epik Maharaja Srijayanasa dan visinya tentang sebuah kerajaan maritim yang luas telah mengubah Asia Tenggara selamanya, meninggalkan warisan yang terus menginspirasi para cendekiawan dan petualang hingga saat ini.